Kita absen dulu ya. Yang dari Win Jogja sudah hadir ya di Zoom. Orizati, Astri, kemudian Aryas ya. Selanjutnya yang di kelas di kelas ada 22 ya. Harusnya 22. Sini masih loading ya sebentar. Ada 21 ya. Adinda Maulida, Ahmad Fajar, Alsya Amalia, Alia Rahmadina, Amika Fitri Khairia, Aulia Azhara, Deswita, Dwi Pratiningtyas, Vika Khairun Nisa, Gita Puspita, Intan Aulia, Laila Syahida, Mailani, mana Mailani? Nabila Nafisa, Nova Nur Tofaria, Salma Mawarni, Sarah Akila, Silvani, Siva Putri, Tia Lestari, Salsa Uftika. Baik, kita mulai perkuliahan. Jadi untuk hari ini kita tidak, jadi untuk UTS-nya insya Allah minggu depan ya. Jadi kita akan materi pada hari ini, materi terkait dengan elektrografimetri. Sebenarnya materinya itu kita tinggal ada 2 lagi kan. Yang ini hari ini elektrografimetri, kemudian nanti setelah ujian voltametri ya. Nah, paling voltametri 2 pertemuan baru nanti kita nanti sambil setelah UTS ya teman-teman sudah mulai. Jadi nanti bisa dari sekarang juga ya. Jadi untuk UASnya nanti kan tidak akan ada ujian tulis UAS ya. Jadi nanti UASnya itu adalah ya case dari mencari jurnal terkait dengan aplikasi-aplikasi jurnal yang menggunakan metode elektroanalisis kan. Kemarin kita sudah belajar yang pertama potensiometri, metode elektroanalisis kan. Yang kedua konduktometri kan ya. Kemudian yang ketiga kulometri. Siapa lagi? Yang keempat sekarang hari ini elektrografimetri. Kemudian nanti yang kelima voltametri ya. Voltametri. Nah itu nanti ya di spill sedikit, tapi nanti paling setelah UAS ya bisa mulai mencari jurnalnya. Jadi jurnalnya itu jurnal internasional yang 5 tahun terakhir. Berarti kalau sekarang tahun 2025 kan, berarti dari 2021 sampai 2025 ya si artikel atau jurnalnya nanti yang dicari. Nanti bisa ya mencari salah satu
jurnal yang isinya itu adalah aplikasi dari metode elektroanalisis. Bisa tadi potensiometri, bisa apa lagi tadi? Konduktometri, kemudian polometri, kemudian elektrografimetri dan voltametri gitu ya. Walaupun misalkan kebetulan ada bidang kalian, misalnya tema kalian nanti untuk tugas akhir ada yang menggunakan salah satu metode itu, ya nanti sekali boleh jurnal yang memang eh, yang sudah yang mau dipakai untuk proposal boleh itu kan. Minimalnya ya satu jurnal, lebih dari satu jurnal juga nggak apa-apa digabung. Dan bisa jadi kemungkinan mungkin artikel tersebut itu eh, isinya menggunakan dua metode bisa jadi kan. Jadi ada metode misalkan voltametri, ada menggunakan metode dengan yang lainnya itu nggak apa-apa. Misalkan di dalam artikelnya ada dua metode ya nggak apa-apa gitu. Bisa dipahami ya. Jadi yang pertama nanti untuk akhir itu mencari artikel ya atau jurnal, tetapi nanti tiap tiap jadi ini per orang, tetapi tiap orangnya itu jangan sama ya jangan sama kan ya artikelnya. Jadi nanti ya kalau misalkan sudah dapat bisa mungkin di-share judulnya di grup. Jadi nanti kan bisa diisi list judulnya kan. Kalau ada yang sudah sama yang lain berarti cari yang lain gitu. Di list di grup. Nah, itu mencari jurnal, kemudian jurnalnya internasional yang 5 tahun terakhir yang berhubungan dengan jurnal yang menggunakan aplikasi metode elektroanalisis. Yang kedua, ya dipahami kalau bisa langsung ya nggak apa-apa bisa, atau mungkin diterjemahkan terlebih dahulu, kemudian nanti dibuatkan apa namanya? Dibuatkan PPT-nya dari jurnal tersebut. Akan kemudian nanti teman-teman dibuatkan video untuk menjelaskan dari artikel tersebut. Itu tugasnya itu. Gampang ya? Nah, tetapi bisa jadi nanti di jurnal itu tidak lengkap. Kadang di jurnal itu kadang tidak lengkap. Ya teman-teman boleh menambahkan nanti misalkan untuk menjelaskannya teorinya dari materi ataupun dari yang lain. Ataupun bisa jadi kadang ada jurnal itu yang memang lanjutan dari jurnal sebelumnya. Ya jadi kan seperti itu. Nah nanti ya bisa menggunakan dua jurnal gitu boleh untuk melengkapi materi yang akan disampaikan dari jurnal tersebut gitu. Jadi kadang memang di artikel itu tidak lengkap. Nah, boleh ditambahkan dari materi yang sudah disampaikan, ataupun dari sumber yang lain, ataupun dari jurnal yang lainnya. Jadi boleh gitu. Bisa dipahami? Sampai situ dulu bisa dipahami ya? Nah, silakan ada yang bertanya dulu. Kita sebelum ke materi ya. Iya betul. Jadi nanti untuk penilaian, nanti lebih detailnya di ada detailnya ada. Pertama ya dari artikel yang dicari kan. Nah, yang itu artikel yang dicari. Kemudian yang kedua apa namanya? Tampilan dari PPT, pembuatan tampilan PPT gitu ya. Kemudian yang ketiga pemahaman dari jurnal tersebut. Itu bisa dilihat dari video yang kalian buat. Jadi nanti video yang dibuatnya itu adalah teman-teman menjelaskan jurnal tersebut gitu dari PPT yang sudah dibuat. PPT yang dibuat kan dari jurnal sumbernya kan. Itu. Bisa dipahami? Gampang ya? Gampang kan? Ada lagi yang mau ditanyakan untuk itu sebenarnya nanti dijelaskan lagi lebih detailnya ya. Tapi ya kurang lebih udah seperti itu. Untuk nanti UAS gitu di akhir. Nah mungkin jadi tadi ya untuk materi di elektroanalisis tinggal dua lagi yang hari ini elektrografimetri dan yang kedua yang terakhir nanti voltametri. Baru nanti kita coba membedah ya jurnal ya beberapa jurnal terkait dengan jurnal yang isinya terkait dengan aplikasi dari metode elektroanalisis gitu ya. Cukup jelas ya. Nah, kemudian untuk minggu depan itu insya Allah jadi minggu depannya itu adalah
UTS-nya itu minggu depan ya jadinya. Nah, yang mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung secara offline ya, seperti biasa di ruangan, tapi nanti yang bertiga itu untuk Aryas, kemudian eh, Astri dan juga Orizati ya di Zoom ya. Tapi nanti si Zoom-nya itu harus on cam dan harus di unmute gitu ya. Nanti posisi Zoom-nya itu menggunakan handphone, bukan seperti laptop saya di sini ya. Eh, boleh dua berarti ya Zoom-nya. Jadi di laptop, kemudian menggunakan handphone di samping kiri atau samping kanannya ya nanti Astri, kemudian Orizati dan Aryas. Jadi si handphonenya di samping kiri, di samping kanan, boleh menggunakan tripod. Pokoknya nanti terlihat laptop dan juga mahasiswanya ya, terlihat laptop dan mahasiswanya dan juga sekitarnya gitu ya, harus terlihat. Jadi terlihat sambil mengerjakan. Bisa dipahami ya, Aryas, Orijati, Astri. Bisa, Yang Pak. di Zoom ada yang tanyakan dulu. Ya, bagaimana Aryas? Tadi mau Tidak bertanya? ada, Pak. Bisa aman, Pak. Aman ya. Nah, nanti contoh posisi Zoom-nya nanti di share lah di grup ya screenshot-nya. Jadi sebenarnya sama aja nanti si audionya juga Zoom-nya itu harus di unmute kan. Kemudian tidak boleh menggunakan earphone atau dicolokin dengan menggunakan headset handphonenya. Jadi nanti kelihatan kan ada yang memberitahu di belakang dan lain-lain. Jadi aman gitu. Diawasi juga yang di sana. Tapi yang di sini pengennya jadi sama juga gitu ya. Gitu. Tapi enakan di room biar lebih enak ya. Itu ya untuk ujian minggu depan dan tadi sekilas terkait ujian akhir di akhir semester ya. Atau ujian akhir semester mau ujian tulis juga? Enggak ya, seperti itu. Tapi yang paling penting ya dipahami ya tadi untuk salah satu metode aplikasinya ya. Aplikasi penggunaan metode elektroanalisis. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan lagi, kita lanjut ke materi elektrografimetri ya. Nah ini ya, elektrografimetri. Eh, sebenarnya bisa mirip juga dengan kolometri ya. Elektrografimetri. Mungkin grafimetri teman-teman sudah pernah mendapatkan ya di kimia analitik dan juga pernah praktikum juga ya. Kalau nggak salah di kimia dasar atau di kimia analitik ya? Di kimia dasar. Nah, itu ya. Nah, kita coba bahas. Nah, ini yang pertama teknik elektrografimetri. Jadi kemarin kan untuk elektrokimia itu ada yang statis, ada yang dinamis kan ya. Kalau yang statis cuma apa? Sebelumnya ada yang ruah, ada yang permukaan kan. Kemudian ada yang statis, ada yang dinamis. Nah, kalau elektrografimetri ini masuknya itu adalah ke elektrokimia yang dinamis. Yang itu kan yang klasifikasi metode elektrokimia ya. Itu dilihat lagi. Nah, jadi untuk elektrografimetri ini termasuk ke elektrokimia yang dinamis. Seperti yang kemarin yang sudah kita bahas yaitu kulometri kan. Kulometri juga ya. Sama juga kan dinamis kan masuknya. Kemarin kulometri ada dua kan. Ada yang arus terkontrol, ada potensial terkontrol. Kemudian nanti yang dinamis juga yaitu voltametri ya.
voltametri. Yang nanti akan mudah-mudahan kita bahas setelah ujian minggu depan. Nah, metode analisis elektrografimetri dan volumetri didasarkan pada elektrolisis sempurna dari analit. Sama ya, jadi didasarkan pada elektrolisis sempurna dari analit. Masih ingat elektrolisis sempurna itu apa? Artinya ya dia terjadi elektrolisis 100%, tapi tidak 100%, 99,99 sekian persen gitu ya. Si analitnya sudah terelektrolisis gitu ya. Nah, di sini sempurna maksudnya bahwa analit secara kuantitatif teroksidasi ataupun tereduksi pada elektroda kerja atau bereaksi secara kuantitatif dengan reaksi yang dihasilkan pada elektroda kerja. Itu ya sempurna itu. Jadi elektrolisisnya sampai selesai gitu ya, sempurna sampai selesai. 99,99%. Nah, ini yang sebelumnya ya, mungkin pernah mendengar grafimetri kan. Jadi kalau grafimetri itu adalah metode analisis kuantitatif yang didasarkan pada perhitungan ya berat zatnya. Biasanya kan yang pernah teman-teman praktekkan itu adalah diawali dengan pengendapan terlebih dahulu kan dari sampelnya, kemudian diikuti dengan pemisahan, kemudian nanti ada pemanasan kan ya, biasanya menggunakan oven kan, kemudian nanti diakhiri dengan penimbangan kan ya, nanti berapa massa yang dihasilkan dari metode grafimetri. Masih ingat kan ya praktikum ya? Nah itu. Kemudian kalau elektrografimetri adalah berarti metode analisis kuantitatif yang didasarkan pada sama juga ya pengendapan zat dengan menggunakan bantuan listrik. Kemudian dapat digunakan untuk menentukan kadar suatu logam tertentu dalam larutannya. Jadi dalam analisis elektrografimetri unsur yang akan ditentukan didepositkan. Deposit itu apa? Ya bisa dipindahkan atau disimpan ya. Kemudian dan ditetapkan dengan penimbangan elektroda sebelum dan sudah deposisi. Jadi kan kalau elektroanalisis pasti menggunakan minimalnya dua ya, elektroda kerja dan elektroda referensi kan ya, betul nggak? Nah kemudian dia sampel itu atau analit nanti akan terjadi apa namanya? Terjadi reaksinya itu di elektroda kerja kan ya? Atau di elektroda kerja itu di mana? Di katoda atau di anoda? Elektroda kerjanya di katoda atau di anoda? Yang sebelumnya? Yang di Zoom juga boleh menjawab ya. Elektroda kerja itu di anoda atau di katoda? Mana ada contohnya nih? Bentar. Oh, enggak ada. Di katoda di elektroda kerjanya itu di katoda atau di anoda? Apa? Di katoda kan ya. Nah, jadi nanti nanti ada larutannya tuh, analisis itu larutan kan. Kemudian nanti untuk dianalisisnya nanti kan dicelupkan dua elektroda, elektroda referensi dan elektroda kerja kan. Nah, kemudian dibantu dengan menggunakan listrik, biasanya power supply. Listriknya bisa dari power supply, bisa dari aki, bisa juga dari baterai kan. Nah, kemudian setelah dilakukan elektrolisis nanti lama-kelamaan analitnya itu nanti akan terendapkan yang di bagian katodanya. Nanti yang terendapkan kan akan menempel di elektroda kerja kan. Nah, akan menempel di elektroda kerja. Nah, itulah nanti yang akan ditimbang. Jadi sebelumnya elektroda kerjanya harus ditimbang terlebih dahulu. Kemudian setelah ditimbang nanti dicatat. Kemudian kita lakukan elektrolisis. Nah, nanti jika analitnya nanti yang mengandung analit kemudian dia terendapkan, lama-kelamaan kan terendapkan itu akan terdepositkan, istilahnya bukan terendapkan. Apa ya? Jadi logam kan, contoh misalkan kita mau menganalisis analitnya itu logam Zn di dalam larutan. Nah, lama-kelamaan kan si Zn-nya nanti akan misalkan terreduksi
kemudian dia lama-kelamaan akan menempel di elektroda kerja kan si ZN-nya. Kebayang? Nah, jadi setelah beres elektrolisisnya sempurna, kemudian nanti dikeringkan, baru nanti ditimbang lagi elektrodanya. Pasti akan ada selisih kan ya? Jika misalkan ada analit yang terdepositkan. Kebayang? Nah, cuman memang nanti ini kelemahan elektrografimetri jika analitnya sangat kecil sekali konsentrasinya, nah bisa jadi tidaknya itu kekurangannya tidak bisa mendeteksi analit atau misalkan logam dalam larutan itu yang konsentrasinya sangat rendah, karena bisa jadi ya karena hanya sedikit sekali sampai tidak ada selisih ketika sebenarnya harus ada yang terdeposit, cuman karena sangat kecil sekali kan timbangan juga ada batas deteksinya kan ya, ada batas deteksinya. Nah bisa jadi sama ketika ditimbang sebelum dan sesudah elektrolisis. Ya mungkin saya pernah menjelaskan juga kan, jadi setiap metode itu punya batas limit deteksinya kan. Seperti yang pernah saya jelaskan, contoh di dalam analit ini mengandung, dalam sampel itu atau analit mengandung logam Pb misalkan 1 ppb, 1 ppb. 1 ppb dengan 1 ppm lebih besar mana konsentrasinya? ppb dengan ppm. Yang di Zoom juga boleh menjawab ya. 1 ppm berapa ppb? 1 ppm berapa ppb? Kalau ppm part per, kalau ppb part per dari million ke billion berapa? 1000 kan? Iya, jadi 1 ppm sama dengan 1000 ppb. Berarti konsentrasi ppm dengan ppb lebih kecil mana? Nah, konsentrasinya lebih kecil mana? ppb. 1 ppm orang 1000 ppb kan 1 ppm sama dengan 1000 ppb. Berarti konsentrasinya ppb itu kecil kan? Berarti kalau 1 ppb berapa ppm? 0,001 kan? Nah, jadi kembali, jadi dalam analit ada larutan ppb-nya itu kurang lebih 1 ppb. 1 ppb. Nah, si analit ini kemudian dianalisis menggunakan AS. Kan AS bisa kan mengecek logam PB kan? Ketika menggunakan AS, nilainya itu adalah 0. Tidak ada PB-nya. Kemudian dianalisis menggunakan ICP. ICP juga sama kan bisa mendeteksi logam kan? ICP. Ternyata terdeteksi 1 ppb. Seperti itu. Kemudian dianalisis menggunakan elektrografimetri. Apalagi elektrografimetri? Dianggap timbangan elektroda kerja sebelum dan sesudah itu sama. Misalkan 5 gram. Nah, padahal ternyata ada. Jadi setiap alat itu untuk mendeteksi logam, kan logam PP bisa dicek oleh elektrografimetri, oleh AAS, oleh ICP. Tadi oleh ICP dengan sampel yang sama, konsentrasi yang sama, sampel yang sama, oleh ICP terdeteksi PB-nya 1 ppb, oleh AAS tidak terdeteksi 0, oleh elektrografimetri 0 juga. Nah, itu. Jadi masing-masing metode dan alatnya atau instrumennya mempunyai batas limit deteksi. Nah, kalau pengen mendeteksi yang sangat rendah dalam ppb untuk logam, nah itu bagusnya menggunakan instrumen ICP. Kalau menggunakan AS itu hanya sampai ppm. Ya sebenarnya bisa ppb paling ratusan, tapi kalau ppb-nya 0,1 ppb, 1 ppb oleh AS itu tidak akan terdeteksi, dianggap 0. Kebayang tidak? Kebayang nggak nih? Batas limit deteksi setiap metode itu berbeda-beda kan? Kebayang nggak nih? Pusing. Nah itulah ya. Tapi nanti coba di sini. Nah tadi ini sudah ya. Kita lanjut.
Nah, yang pertama teknik elektrografimetri sederhana, kemudian sensitivitasnya terbatas. Tadi ya, sensitivitasnya terbatas, kesulitan dalam menetapkan perbedaan massa yang kecil antara elektroda dan elektroda yang plus deposit. Karena tadi batas limit deteksinya ini apa namanya? Ya kurang bagus lah ya, tadi kurang bagus. Metode ini terbatas hanya reaksi pembentukan endapan, kemudian tidak dapat digunakan untuk menganalisis logam dengan konsentrasi yang sangat kecil. Tadi ya, jadi itu ya kelemahannya. Tetapi ya metode ini bisa banyak digunakan untuk apa kira-kira? Dalam aplikasinya kira-kira? Ya untuk memisahkan logam atau untuk penyepuhan logam kan dan lain-lainnya. Oh, ini kegunaan elektrografimetri itu digunakan pada analisis kuantitatif, tetapi tadi mempunyai keterbatasan juga ya, keterbatasan. Tidak bisa mendeteksi analit yang konsentrasinya sangat kecil atau sangat rendah. Nah, ini dilakukan untuk melakukan pemisahan kimia, kemudian biasanya dilakukannya elektrolisis dan pemurnian logam, kemudian untuk penyepuhan logam juga kan. Ya, misalkan untuk memisahkan logam emas ataupun yang lainnya dalam larutan kan, nah bisa menggunakan ini. Nah, hukum dasar dari elektrografimetri itu menggunakan hukum Faraday, yang kedua hukum Ohm. Masih ingat kan hukum Faraday yang mana? Faraday itu ada dua kan, ada yang Faraday 1, ada yang Faraday 2. Faraday 1 apa bunyinya? Nah, itu persamaannya. Kalau bunyi itunya, nah diingat-ingat lagi ya, di sini nanti ada di UPS misalnya. Ini ya. Hukum Faraday 1, jumlah zat yang dihasilkan pada elektroda berbanding lurus dengan jumlah arus listrik yang melalui arus listrik. Nah, ini ya, ya ini persamaannya itu W sama dengan EIT dibagi dengan F ya, di mana E itu adalah AR per N, massa ekivalen. Jadi sebenarnya E itu massa atom relatif yang dibagi dengan N. N itu apa? Ekivalennya atau muatannya kan? Muatan dari si logamnya. Contoh kalau logamnya Zn berarti N-nya berapa? 2 ya. Kalau logamnya Fe bisa 2, bisa 3 kan ya. Kalau Cu N-nya berapa? 2. Kalau Ag N-nya berapa? Nah itu maksudnya ya. Jadi massa ekivalen AR dari logamnya dibagi dengan muatannya. Itu E. Kemudian dikali dengan I, itu arus. Biasanya satuannya harus dalam ampere. Kalau belum dalam ampere berarti harus dikonversi ya. Kalau miliampere tinggal dibagi 1000 kan dan lain-lain. Itu kan di fisika ya, pernah belajar tuh yang tingkatan. Kemudian dikali dengan T, waktu, nah waktunya dalam second atau detik ya. Kemudian dibagi dengan F. F itu tapan Faraday, ada yang menulisnya 96487, ada yang menulisnya 96485 ya, ada yang 96500. Kemarin kita sepakat yang berapa F-nya? 900 ya. Nah, itu dalam kolom ini. Jadi jumlah zat berarti W itu berbanding lurus ya dengan jumlah arus listrik atau I kan ya, benar kan? Berbanding lurus kan? Semakin arusnya besar, maka W-nya semakin besar kan? Semakin arusnya kecil, maka W-nya semakin kecil juga. Betul kan? Itu ya. Kemudian ada hukum Faraday 2, jika arus listrik yang sama dilewatkan pada beberapa sel elektrolisis, maka massa zat yang dihasilkan masing-masing sel berbanding lurus dengan berat ekivalen zat tersebut. Ini ya yang W1 atau ya berbanding lurus. Ini kan bisa dibalik nih, W1 sama per W2 sama dengan E1 per E2. Ya kan ya? W1 per E1 sama dengan W2 per E2. Bisa juga kan sama dengan
W1 per W2 sama dengan E1 per E2 kan, betul nggak? Jadi benar kan ya bahwa jumlah massa yang dihasilkan itu berbanding lurus dengan ekivalennya kan, ekivalennya. Kemudian yang kedua menggunakan hukum Ohm. Apa hukum itu? Kuat arus yang mengalir melalui suatu penghantar berbanding terbalik dengan tekanan dan berbanding lurus dengan tegangan. Nah ini kan dengan persamaannya I atau kuat arus sama dengan E. E itu potensial dibagi dengan R. R itu ohm atau hambatan. Jadi kuat arus yang mengalir itu berbanding terbalik dengan tekanan atau R berbanding lurus dengan tegangan atau potensial. Betul kan ya, sharing persamaan. Nah, ini sebenarnya udah dibahas kan di mungkin di fisika pernah di kimia dasar ya. Nah, ini berbagai pengertian tegangan yang terkait dengan elektrolisis. Tegangan atau potensial ya, potensial. Tegangan atau potensial peruraian itu merupakan tegangan luar minimum yang harus diberikan untuk terjadinya elektrolisis secara kontinu. Jadi ini ada grafiknya E ya. E itu tegangan atau potensial sumbu X-nya. Kemudian sumbu Y-nya itu terhadap I, arus ya, arus. Jadi nah batas minimum tegangan atau potensial supaya elektrolisis terjadi secara kontinu. Ini kan ini mah rumusnya ya. Potensial dekomposisi atau potensial peruraian atau tegangan peruraian. Itu merupakan tegangan luar minimum yang harus diberikan untuk terjadinya elektrolisis secara kontinu. Kemudian ada juga tegangan atau potensial polarisasi adalah tegangan yang terjadi sesudah elektrolisis dihentikan. Nah, biasanya memang ada bukan tegangan tambahan. Ya bisa sebut juga tambahannya atau over potensial ya. Jadi tegangan ada juga nanti tegangan atau potensial polarisasi yaitu tegangan yang terjadi sesudah elektrolisis dihentikan. Jadi masih ada tegangan tambahan atau over potensial. Adanya potensial polarisasi maka diperlukan potensial tambahan untuk mengatasi energi penghalang bagi reaksi setengah selnya. Jadi nanti rumusnya itu adalah potensial dekomposisi atau potensial penguraian sama dengan E katoda dikurangi dengan E over potensial atau over tegangan dari katodanya. Dikurangi dengan E anoda dikurangi dengan E over tegangan atau over potensial dari anodanya. Ini untuk larutan asam atau basa selain asam halida itu apa? Asam halida golongan 7A ya. Berarti HF, HCl, HBr kan? Bukan HCl saja kan ya? Bisa HF, bisa apa lagi? Asam halida itu HF, HBr, HCl, HI kan? Nah itu. Jadi untuk larutan asam atau basa selain asam halida itu potensial dekomposisinya sama dengan 1,7 volt. Nah ini coba. Pada medium asam dan basa terjadi pelepasan hidrogen pada katoda dan oksigen pada anoda. Bisa dipahami kan? Ada yang masih ingat nggak? Aturan menentukan persamaan reaksi di katoda maupun di anoda di elektrolisis. Ada aturannya kan? Nah, ini kan asam. Ya, misalnya asamnya apa aja ya? Misalkan HX kan ya. HX. Nanti kan ini contoh ya. Atau H2X ya. Asam H2X. Nah, kan
pasti dari H-nya itu akan menghasilkan gas hidrogen. Ingat aturan di katoda itu, jika logamnya golongan 1A, 2A, larut dalam bentuk larutan, golongan 1A, 2A, ALMN, dia terreduksi atau tidak? Logam tersebut. Masih ingat nggak? Dalam bentuk larutan, ini dasar. Yang di Zoom boleh menjawab juga ya. Yang di Zoom. Masih hadir kan yang di Zoom? Ini itu aturan-aturan, masih ingat nggak? Aturan di katoda, elektrolisis, masih ingat? Golongan 1A, 2A, AL, MN dalam larutan, logam tersebut tereduksi atau tidak? Tereduksi. Tidak. Yang Tidak, tereduksi Pak. apa Air kalau? yang tereduksi, Pak. Apa? Yang tereduksi air, Pak. Iya, betul. Jadi golongan larutan, golongan 1A, 2A, ALMN, itu mengingatkan kembali ya dasar yang kemarin, yang kimia dasar, golongan 1A, 2A, ALMN dalam bentuk larutan, dia tidak tereduksi. Yang tereduksinya itu adalah air. Kemudian itu jika itu. Nah, kemudian jika ion katodanya itu adalah H, maka H tersebut dia akan tereduksi, akan menjadi apa? H plus plus elektron akan menghasilkan gas H2. Nah, disyaratkan jadi 2H plus plus 2 elektron akan menghasilkan gas H2. Nah, itu benar kan? Jadi pada asam itu akan terjadi pelepasan hidrogen. Jadi H plus dia tereduksi, jadi 2H plus plus 2 elektron menjadi H2. Jadi dia akan melepaskan gas hidrogen. Kemudian di basa, masih ingat kalau di anoda berarti kan basa itu contoh misalkan apa? NaOH. Berarti di katodanya Na, di anodanya OH. Nah, ingat kalau OH dia teroksidasi OH-nya atau air yang teroksidasi? Atau elektrodanya? OH-nya kan yang teroksidasi. Jadi apa coba? OH min menjadi O2 plus apa? H2O, betul. Berarti berapa dah? 4 OH min, ada masih ingat kan aturannya 4 OH min menjadi O2 plus H2O plus 4 elektron. Nah itu. Betul kan? Berarti di anoda itu akan menghasilkan oksigen. Karena kan jadi 4 OH min menjadi apa? O2 gas oksigen kan? Plus H2O plus 4 elektron. Nah, itu diingat-ingat. Itu ya maksudnya di situ ya. Nah, itu diingat-ingat lagi aturan elektrolisis baik di katoda maupun di anoda. Nah, ini rumusnya ya. Sebentar, ini mana? Pointer. Lanjut. Nah, ini kan potensial di katoda dikurangi dengan potensial di anoda. Kemudian ini potensial tambahan di katoda tambah dengan potensial tambahan atau over potensial di anoda. Nah, ini coba potensial lebih hidrogen pada Cu, Zn, Pb, Hg itu tinggi, memungkinkan terdepositnya logam tanpa gangguan berupa pembentukan hidrogen. Nah, ini masih ingat secara teori untuk mendepositkan Zn dalam larutan netral pasti akan terbentuk H2. Kenapa coba? Nah, kita harus lihat potensial reduksi standar. Jadi dianggap makanya harusnya di print ya potensial reduksi standar ya. Di sini nanti di UTS-nya tidak ada itu, jadi dianggap sudah ada, sudah paham. Potensial reduksi standar Zn berapa? Negatif ya? Negatif berapa? Hah? Negatif 0,76. 0,7 betul ya, negatif 0,7 ya betul. Kemudian, nah H2 berarti dari apa? 2H plus 2 elektron menjadi H2. Berapa potensial reduksinya?
0 ya? 0 kan? Ada nggak di tabel? 0 nilainya ya? Ya. 2H plus 2 elektron menjadi H2 itu 0 volt. Kemudian Zn2 plus 2 elektron menjadi Zn itu min 0,76 volt. Berarti antara itu mana yang akan lebih cepat terreduksi secara teori itu? H2 kan, betul H2. Karena semakin nilainya positif, maka dia semakin mudah tereduksi. Semakin nilainya negatif, dia semakin sukar tereduksi, mudah teroksidasi. Otomatis, ya ketika nanti ada potensial, secara teori yang terlebih dahulu tereduksi itu adalah H2 dulu kan, H plus dulu kan, yang menghasilkan nanti H2, gas H2, baru nanti akan ke Zn kan secara teori. Karena itu kan ya tadi, energi yang dibutuhkan itu lebih kecil daripada energi untuk Zn. Karena untuk mengendapkan Zn itu memerlukan energi yang lebih kecil atau lebih besar. Berarti lebih besar kan? Pasti lebih besar daripada energi yang dibutuhkan untuk mengendapkan H2. Betul tidak? Kebayang tidak? Kan tadi dari potensial reduksi jelas ya, yang lebih mudah tereduksi itu adalah 2H plus ya menjadi H2 dibandingkan dengan Zn. Karena nilai dari potensial reduksinya itu H2 dia lebih besar, maka dia lebih mudah tereduksi. Nah, kira-kira untuk mereduksikan antara tadi, mereduksikan H2 dengan logam Zn, membutuhkan energi yang lebih besar yang mana? H2 atau Zn? Zn kan, karena Zn sukar direduksi, maka memerlukan energi yang lebih besar untuk mereduksi si Zn. Kebayangkan itu secara teori kan, tetapi pada faktanya si Zn itu dapat didepositkan tanpa pembentukan gas H2 karena potensial lebih H2-nya itu tinggi. Jadi kalau dikurangi dengan potensial H2-nya ya, jadi si Zn itu dapat didepositkan atau dapat diendapkan, pendap kan berarti ya, ya menempel dalam elektroda kerja itu tanpa mendepositkan atau membentuk H2 terlebih dahulu, itu sebenarnya. Itu ya, bisa dipahami? Ya. Terus potensial ohmik itu yaitu jumlah potensial yang dibutuhkan untuk mengalahkan tahanan yang dialami oleh ion-ion yang bergerak menuju anoda atau ke katoda. Itu sama dengan I dikali R. Sekali lagi, jadi potensial ohmik itu ada juga potensial ohmik. Itu jumlah potensial yang dibutuhkan untuk mengalahkan tahanan yang dialami oleh ion-ion yang bergerak menuju anoda atau katoda. Rumusnya sama dengan IR. Nah, jadinya seperti ini ya. Tadi selain ada apa namanya potensial ada over potensial baik di katoda maupun di anoda, ada juga IR ya. Tadi apa IR itu potensial ohmik ya. Nah, ini kira-kira contoh larutan yang mengandung Cu2 plus, H plus, Cd2 plus. Kalau dilihat dari deret volta, Pak, yang lebih kiri itu yang Cd kan? Cd, kemudian baru H, baru Cu. Kalau lihat dari deret volta, betul kan? Lihat dari potensial reduksi. Coba kalau Cd itu dia negatif potensial reduksinya. Kalau H tadi berapa? 0. Kalau Cu itu dia potensial reduksinya itu adalah positif. Coba aja nanti lihat di tabel ya. Nah, secara teori pasti ya Cu akan terdepositkan pertama kali kan. Ketika ada tegangan atau arus, ya otomatis yang pertama akan terdepositkan atau terreduksi itu adalah Cu pertama kali. Karena di antara ketiga ini yang mudah terreduksi itu adalah Cu2 plus. Dia nilai potensialnya positif. Baru yang kedua H plus, yang ketiga Cd2 plus. Nah, Cu terdepositkan pertama kali itu nanti akan menyebabkan potensial turun. Jika potensialnya sama dengan potensial ion katoda, maka H plus juga dia akan terdepositkan.
Nah, potensial konstan selama H2 dilepaskan, CD2 plus itu tidak akan terdepositkan. Bisa dipahami nggak? Jadi ini untuk memisahkan logam antara Cu2 plus dengan CD2 plus. Kenapa di sini ada HH itu kan ada H2O kan ada air kan? Pasti dalam larutan itu ada airnya kan? Nah itu dari situ. Kan kalau air terionisasi jadi apa? H plus atau H3O plus plus OH min kan? H plus atau H3O plus kan sama ya, sama aja. H plus atau H3O plus OH min kan? Nah, jadi di sini maksudnya untuk memisahkan logam antara Cu2 plus dengan Cd2 plus. Jadi kita menggunakan potensial ya yang pasti lebih minimalnya sama dengan Cu2 plus kan. Nah, yang secara teori tadi untuk perbedaan potensial ya antara Cu2 plus dengan tadi apa Cd ya, kurang lebih 0,25 volt. Kemudian secara prakteknya itu potensial itu 0,4 volt. Jadi kalau secara teori itu kan dilihat dari coba tadi potensial dari Cu itu berapa? Positif 0,34 ya kalau nggak salah. Betul nggak? Cu itu 0,34, kemudian CD berapa CD? Negatif, negatif berapa? 0,40. Eh, tadi berapa tadi? 0,34 kan katoda dikurangi dengan anoda kan ya? Betul nggak? Katoda dikurangi dengan anoda. Atau bisa dihitung dengan menggunakan persamaan Nernst. Cu, coba menggunakan persamaan Nernst, berapa potensialnya? Terus di sini nggak bisa nyatet lagi. Coba dikerjakan potensial dari Cu menggunakan persamaan. Kan kalau potensial reduksi standar dalam suhu 25 derajat itu positif 0,34. Tetapi kan beda lagi. Kalau misalkan dia tidak pada keadaan standar. Harus dihitung menggunakan persamaan. Harus rumusnya apa? E sama dengan E0 dari Cu berarti kan dikurangi 0,059 berapa? 16 ya? Atau 0,0592 dibagi dengan N muatan dari N Cu berapa? Dikali dengan tapi kan konsentrasinya tidak ada, dianggap berapa kan? Yang kemarin. Hah? Jadi kalau pada keadaan standar potensial reduksi dari Cu itu plus 0,34 dengan suhunya 25 derajat dan konsentrasinya 1 molar. Tapi kalau konsentrasinya berbeda, bukan 1 molar, itu harus menggunakan persamaan. Rumusnya adalah E sama dengan N0Cu dikurangi 0,0592 dibagi dengan N itu muatan dari Cu, dikali log konsentrasi, log X, konsentrasi X. Konsentrasi X itu adalah konsentrasi ion produk dibagi dengan konsentrasi ion muatan atau reaktan. Jadi kita harus tahu konsentrasinya. Ini kalau dihitung ya seperti inilah ya. Nah itulah. Nah, logam-logam tertentu dapat dipisahkan dengan mudah, misal Cu dari Zn, kemudian Cu dari Zn, dari Ni, dari kobal, kemudian Ag dari Cu, karena perbedaan potensial yang cukup besar. Sekali lagi ya, jadi ya kalau mau memisah, jadi gini, kalau untuk mau memisahkan logam berarti kita pasti harus meset potensialnya itu gimana? Contoh tadi balik lagi ya. Nah ini kita mau memisahkan Cu dengan Cd. Kita tahu bahwa yang lebih mudah terreduksi itu adalah Cu. Berarti kita atur potensialnya itu adalah berapa? Ya potensial dari Cu
dengan menggunakan persamaan Nernst, tergantung nanti konsentrasinya berapa. Tapi jangan melebihi potensial dari CD. Jadi supaya nanti yang terreduksi atau terdepositkan itu adalah CU saja. Si CD tidak. Karena ya pokoknya jangan energi yang dipakainya itu jangan melebihi energi untuk mendepositkan CD. Jadi cukup energi hanya untuk mendepositkan CU. Bayang kan? Jadi pasti CD itu dia tidak akan terdepositkan karena untuk mendepositkan CD itu memerlukan energi yang lebih besar lagi. Seperti itu. Tapi kalau energi apa namanya? Berdekatan, potensi reduksinya contoh seperti apa? Itu bisa jadi ada contoh apa yang berdekatan, nilai potensi reduksi yang berdekatan logam apa dengan apa? Contohnya. Nah, itu bisa jadi kalau yang berdekatan seperti itu bisa dipisahkan, cuman belum murni kan, pasti masih ada beberapa yang masih terdepositkan dari dari dua logam tersebut yang berdekatan. Nah, ini beberapa kondisi yang diterapkan pada sel elektrolisis. Nah, yang pertama, elektrolisis dilakukan pada suatu harga potensial sel luar yang digunakan pada harga tetap, harga yang tetap. Kemudian yang kedua, elektrolisis dilakukan pada suatu harga arus yang tetap. Kemudian yang ketiga, elektrolisis dilakukan pada harga potensial katoda yang tetap. Jadi memang untuk elektrografimetri ini kita bisa lakukan dengan beberapa kondisi yang diterapkan ya pada sel elektrolisis. Ada 3 kondisi. Yang pertama, kondisinya suatu harga potensial sel luar yang digunakan pada harga yang tetap, yang tadi menggunakan rumus F sama dengan E katoda dikurangi dengan E anoda ditambah dengan E over potensial katoda ditambah over potensial anoda kemudian dikurangi dengan IR ya yang tadi ini. Kemudian yang kedua bisa juga dengan arus yang tetap, yang ketiga juga bisa menggunakan potensial katoda yang tetap. Nah itu. Nah, ini yang pertama tadi elektrolisis pada potensial atau potensial terpasang atau aplikasi tetap. Potensial terendah yang harus diberikan agar terjadi elektrolisis dikenal sebagai potensial peruraian atau tadi ya ED. Tadi ada kan rumusnya yang di awal. Agar elektrolisis berjalan secara kontinu dan terus-menerus karena I makin kecil, maka diperlukan potensial luar atau terpasang yang besarnya lebih besar dari ED. Bisa dipahami nggak? Tadi di mana tadi tuh? Jadi ketika dilakukan elektrolisis kan ya bisa kalau kita tidak kan ini yang kita atur yang tetapnya itu adalah potensial atau aplikasi tetap. Nah, pada saat elektrolisis lama kelamaan kan arus menurun kan. Nah, maka dilakukan potensial luar terpasang atau aplikasi yang besarnya lebih besar dari ED gitu supaya elektrolisis terus berjalan gitu ya, continue gitu. Nah, ini rumusnya yang tadi ya. Kemudian yang kedua, elektrolisis pada arus tetap. Nah, ini sesuai dengan hubungan arus itu berbanding lurus dengan tegangan, berbanding terbalik dengan tahanan ya. Maka untuk menjaga agar jumlah arus selalu tercukupi, besarnya I itu jaga agar tidak turun, maka potensial luar harus selalu ditambah. Bayang gitu ya. Jadi supaya arus, jadi ada berhubungannya dengan tadi potensial luar atau potensial APP itu ditambahkan supaya arusnya tidak turun. Karena tadi kan selama elektrolisis ya lama-kelamaan arus dia akan turun, maka supaya arus dia tidak turun atau arusnya tercukupi, maka perlu ditambahkan potensial luar atau potensial APP supaya arusnya dia tidak turun, tetap gitu ya. Yang ketiga,
Elektrolisis pada potensial katoda tetap. Elektrolisis pada potensial katoda tetap itu didasarkan pada penggunaan rumus Nernst. Yang tadi ya, ini kenapa 0,016 ya harusnya ya. 16 atau 0,0592 kan ya. Kemarin pakai yang 16 atau 92? Hah? 92 gitu? 92 betul? Udah 92 ya. Kalau 96 rada jauh tuh. Harusnya 16 maksudnya ya. 0,05916. Ini 16 atau 92. Nah, ini kan persamaan sudah bisa ya. Nah, ini contoh. Jadi kembali, kalau potensial CU itu 0,34 jika pada keadaan standar. Standar itu suhunya 25 dan konsentrasinya 1 molar. Tapi kan contoh kasus tidak selamanya larutan CU itu 1 molar kan? Apa dihitung? Contoh untuk elektrolisis larutan CU2 plus 10 pangkat min 2 molar atau 0,01 molar ya. Maka diperlukan potensial katodanya sebagai berapa? Nah ini katoda sama dengan, nah ini dapat dari mana? 0,34 dari tabel ya, dari tabel potensial reduksi standar 0. Untuk CU itu 0,34 ditambah 0,0, salah. Berarti ini salah ngitungnya. 92 ya? 92. Coba nah, jadi ini tambah 0,0592 dibagi muatan dari CO2 kan ya. 2 dikali log 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 berapa? 10 pangkat min log 2, nggak usah pakai kalkulator. Ingat waktu menghitung pH, 10 log 10 pangkat min 2 berapa? 2 ya. 2 atau min 2? Min 2. Kan kenapa jadi positif kalau itu kan min log H plus. Berarti misalkan min log H plus, min log 10 pangkat min 2. Jadinya tuh min 2, min kali min 2, 2 kan? Min log, ya itu. Jadi log 10 pangkat min 2 itu sama dengan min 2. Coba aja cek di kalkulator. Nah, kemudian min 2 dibagi 2, min 1 ya. Jadi 0,34 plus dikurangi min kan. Jadi 0,34 dikurangi 0,0592 berapa? 0,28. Pernah coba hitung. 0,8 berapa? 0. Berapa? 9 ya? Berapa? 2808. Ya. Nah, gitulah ya. Itu ya, seperti itu. Yang mana? Itu hasilnya apa yang pertama? Persamaan reaksinya gimana? Jadi CU ya, CU plus kan? Oh ini kan tereduksi kan kalau elektrolisis ini kompetitif masih jadi ion, cuman dari ion CU2 plus menjadi CU plus. Nah kalau yang ini kan elektrografimetri nanti akan terdepositkan atau terjadi logam
menjadi logam. Berarti kalau menjadi logam, Cu2 plus menjadi apa? Cu ya. Kalau Cu plus kan belum menjadi logam, masih jadi terjadi ya masih ion kan. Cuman dia dilepas apa namanya? Dilepaskan berapa elektron? Satu kan. Kalau ini dua. Jadi yang dipakai yang plus 0,34 yang menghasilkan logam Cu. Karena kan terdepositkan dia menjadi endapan kan, nanti si Cu-nya itu kan dari Cu2 plus menjadi Cu, nah logam Cu-nya itu akan menempel di elektroda kerja gitu kan. Jadi yang digunakan yang 0,34. Kalau yang digunakan yang 0,15 itu masih ion, belum menjadi logam, belum menjadi logam kan gitu. Ini juga sama. Ini jadi 8. Ini juga sama ya, seperti yang tadi berarti ini pasnya berapa ya dihitung? Berarti 6 bagi 3, 2, 3. 3 kali 0,0592 berapa? Nanti dihitung lagi pas. Nah, ini keadaan ini yang menjadi dasar bagaimana kita dapat memisahkan ion logam yang mempunyai potensial katoda ya, yang berbeda-beda. Keadaan ini yang menjadi dasar bagaimana kita dapat memisahkan beberapa ion logam yang mempunyai potensial katoda atau potensial reduksi yang berbeda-beda. Nah itu, nanti itu. Berarti ini nilainya tadi, berarti rada berubah-berubah ya nilai ini ya. Tadi sesuai, karena ini hitungannya menggunakan yang 0,0596, harusnya 0,0516 atau 0,0592 ya tadi. Ini ada beda dikit lah ya koma-komanya. Nah dari contoh tadi mana ya tadi? Yang tadi ya, yang pertama, yang ini kan Cu-nya dengan konsentrasi 10 pangkat min 2, voltnya butuh tegangan potensinya segini. Kemudian yang kedua, Cu yang konsentrasinya 10 pangkat min 6 itu 0,16. Ini 0,16 yang konsentrasi 10 pangkat min 6, yang konsentrasi 10 pangkat min 2 0,2 volt. Gitu kan. Nah tadi ya, ini yang pertama yang konsentrasi Cu-nya 10 pangkat min 2. Ini yang potensial yang konsentrasi Cu-nya itu 10 pangkat min 6. Beda ya? Lebih kecil mana konsentrasinya? Lebih kecil yang ini kan? 10 pangkat min 6 kan 0,0001. Kalau ini 10 pangkat min 2 0,01. Berarti konsentrasi yang ini lebih besar dibandingkan konsentrasi yang ini. Itu. Nah, ion-ion lain yang mempunyai potensial lebih besar dari ini bakal terendapkan lebih dahulu. Bisa dipahami hubungannya potensial dengan dia terendapkan atau tereduksi. Ya kan ya? Semakin besar potensialnya, maka dia semakin mudah tereduksi atau terendapkan atau terdepositkan. Jadi jika di dalam larutan itu selain ada ion Cu2 plus tadi yang konsentrasinya berapa tadi? 0,01 molar, misalkan ada logam yang lain yang nilai potensialnya lebih besar, misalkan 0,46.
Nah, berarti ketika kita setting potensialnya 0,2804, maka sampai sini ya, kita settingnya sampai 0,2804 sampai 0,16, otomatis logam yang potensialnya lebih tinggi dari ini, dia akan terendapkan terlebih dahulu kan. Nah itu. Kemudian jika ion yang punya potensial kurang dari 0,16, dia tidak akan terendapkan ya. Itu mah harus sudah dipahami ya. Nah, nanti itu harus dipahami ya. Hubungan potensial, hubungan energi dengan apa lebih mudah tereduksi atau teroksidasi kan. Sebenarnya itu kalian harusnya udah paham karena itu udah dibahas di kimia dasar di bab sel volta sebenarnya kan. Sebenarnya itu dibahas di sel volta waktu itu. Jadi harusnya udah khatam lah kalian. Ini sambil mengulang-ulang kembali. Nah, ini contoh sel elektrolisis anoda yang terjadi reaksi oksidasi, katoda yang terjadi reaksi reduksi. Nah, coba dilihat dari ini, ingat kalau di sel elektrolisis anoda itu kutub positif atau kutub negatif? Di sel elektrolisis anoda kutub positif atau negatif? Positif, betul. Anoda itu di kutub positif, katoda di kutub negatif. Kalau di sel volta kebalik ya, kalau sel volta anoda itu kutub negatif, katoda kutub positif. Nah, ini kutub positif, ini kutub negatif. Berarti ini anoda, ini katoda. Betul kan? Bisa dipahami? Benar nggak? Ketuker nggak? Nggak kan? Itu diingat-ingat lagi. Nah, ini ada arusnya, tadi potensialnya. Ini ada yang ada hambatan. Ini CuSO4. Nah, ini di CuSO4. Di anoda yang teroksidasi itu adalah air. Kenapa nggak sulfatnya? Kenapa nggak sulfat? Hah? Aturannya apa? Jadi yang apa? Yang beroksigen apa Cen, coba? Jadi kan ada contoh NO3 atau sulfat. Yaitu nanti aturan lagi ya. Iya. Ini benar di aturan. Nah, itu apa aturannya gitu maksudnya. Nah, itu diingat-ingat lagi ya. Aturan di anoda katoda reaksinya. Ya, nanti yang teroksidasi memang airnya. Jadi 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4 elektron. Nah, cirinya nanti untuk mendeteksi apakah H plusnya ada, bisa menggunakan apa coba? Kualitatifnya. Asam. H plus itu kan asam. Berarti menggunakan apa? Bisa pH atau menggunakan kertas lakmus. Kalau kertas lakmusnya berubah biru menjadi merah, berarti itu kan benar asam kan? Atau menggunakan pH lebih jelas, nanti pH-nya berapa kan? Kalau asam itu di bawah 7 kan, kalau basa di atas 7. Nah, kalau di cirinya dia ada oksigen. Kelihatan biasanya oksigen ada apa? Gelembung ya, kayak gas hidrogen juga ada gelembung gas kan? Katoda. Nah, kalau di katoda CuSO4. Nah, tadi kan kalau larutannya, ini kan larutan. Kalau larutan golongan 1A, 2A, AlMn, dia tidak tereduksi, yang tereduksinya air. Tapi kalau katodanya selain golongan itu, maka dia tereduksi. Cu tidak masuk golongan 1A kan? Tidak masuk golongan 2A kan? Berarti yang tereduksi adalah Cu itu sendiri. Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu. Itu ya. Ini mah dasar ya. Nah, ini bagaimana cara menganalisis kuantitatif secara elektrografimetri. Ini diingat-ingat lagi ya. Nah, yang pertama, komponen yang dianalisis diendapkan pada suatu elektroda yang telah diketahui beratnya. Jadi yang pertama, komponen yang dianalisis diendapkan pada suatu elektroda yang telah diketahui beratnya. Jadi sebelumnya elektrodanya harus kita timbang dulu. Elektroda kerjanya kita harus timbang terlebih dahulu. Yang belum kita lakukan elektrolisis, tapi harus dalam keadaan kering. Jadi kita timbang elektroda yang belum dicelupkan. Kita timbang, nanti kita catat. Nah, kemudian
Setelah ditimbang, kemudian kita lakukan elektrolisis. Nah, nanti kan setelah melakukan elektrolisis, nanti bisa jadi di elektroda itu akan terjadi deposit, ya kan ya. Setelah itu baru dikeringkan, kemudian ditimbang kembali. Gitu. Setelah beres elektrolisisnya, kemudian elektrodanya dikeringkan, kemudian ditimbang kembali. Pasti nanti akan ada selisih jika ada analit yang terdepositkan. Kemudian yang kedua, endapan harus kuat menempel ya, kuat, padat, menempel halus ya pada elektroda. Sehingga bila dilakukan pencucian, pengeringan, serta penimbangan tidak mengalami kehilangan berat. Jadi kan setelah dilakukan elektrolisis, pasti elektroda dalam keadaan basah kan? Tidak mungkin kita langsung timbang. Kalau kita langsung timbang, pasti nanti bakal ada berat air kan yang menempel pada elektroda. Maka perlu dikeringkan terlebih dahulu. Nah, pada saat proses pengeringan ataupun pencucian, nah jangan sampai si endapan-endapan yang ada di elektroda itu terlepaskan. Kalau terlepaskan kan nanti otomatis tidak valid kan ya, tidak valid massa yang dihasilkannya gitu. Jadi supaya tidak mengalami kehilangan ya. Kemudian yang ketiga, sistem ini harus menggunakan elektroda yang inert. Nah, umumnya menggunakan elektroda platina. Memang sih elektroda yang bagus, yang inert itu adalah platina. Bagus, tetapi banyak orang yang menggunakan elektrodanya grafit atau karbon. Atau ada yang menggunakan modifikasi stainless. Kenapa kira-kira? Hah? Ya, memang sih secara kualitas memang platina bagus ya, tapi memang platina itu mahal. Platina, coba aja searching, banyak yang jualan di Shopee elektroda platina. Kemudian searching juga elektroda grafit atau karbon, pasti harganya jauh berbeda. Ya benar lebih mahal. Jadi kadang seperti itu ya. Kalau kita pengen menghasilkan yang maksimal ya mau mahal berapapun ya kadang ya saya lakukan. Tapi kita harus lihat perbandingan hasilnya apakah jauh berbeda atau tidak gitu kan. Kalau kira-kira tidak jauh berbeda ya beda sedikit ya kita mending menggunakan yang lebih murah kan seperti itu. Lanjut, udah jam berapa? Alas gitu. Prinsip kerja dari elektrografimetri. Nah, tentu yang pertama dia menggunakan metode elektrolisis yang tadi. Logam sampel harus berupa kation. Nah, makanya biasanya untuk elektrografimetri itu adalah ya untuk mengecek logam-logam yang bermuatan kan dalam larutan. Nanti kan dia bisa terdepositkan. Yang ketiga, kation berpindah ke katoda selama elektrolisis lalu nanti akan menempel. Jadi kation itu pada elektroda kerja ketika mengalami reduksi tanpa kelamaan akan menjadi logam, kemudian dia akan menempel pada elektroda. Yang keempat, reduksi menyebabkan analit mengendap pada katoda. Yang sudah tadi dijelaskan, katoda ditimbang sebelum dan sudah percobaan. Yang keenam, endapan harus melekat kuat pada katoda. Elektrolisis harus menggunakan elektroda inert, umumnya menggunakan elektroda platina. Tapi bisa juga menggunakan grafit atau stainless. Tapi kadang stainless juga, coba apa stainless itu apa? Kandungan dari stainless. Ada yang tahu nggak kira-kira? Apa? Aluminium. Aluminium saja gitu. Jadi kalau stainless itu biasanya gabungan. Ya bisa tadi ada aluminiumnya, ada besinya, ada juga karbonnya atau grafitnya gitu. Itu sebenarnya. Jadi ada memang stainless yang memang dia kan kalau inert itu dia tidak bereaksi kan ya. Artinya inert itu dia tidak bereaksi dalam proses itu kan. Tapi ada juga stainless yang memang kalau tadi ada yang mengandung Fe, mengandung yang lainnya, ada yang memang mengalami reaksi juga gitu. Tapi ya makanya nanti kalaupun ada yang
praktek atau penelitian menggunakan elektroda, terus menggunakan stainless. Nah, harus dipastikan bahwa itu stainlessnya tidak bereaksi dengan larutan. Kalau bereaksi nanti bisa jadi dari stainless tersebut ada yang mengendap atau ada yang teroksidasi. Kalau teroksidasi kan mengikis, otomatis si elektroda akan makin ya terkikis sedikit, berpengaruh nanti kan terhadap timbangan. Jadi dipastikan memang elektrodanya inert yang memang tidak bereaksi dengan yang lain. Kalau menggunakan AU mahal kan mas lebar ya, digunakan untuk ini. Nah, biasanya platina atau grafit ya, atau karbon. Berapa menit lagi? 15 menit lagi. Nah, ini yang pertama ada elektrografimetri tanpa kontrol potensial. Prosedur ini dilakukan tanpa kontrol potensial elektroda kerja dengan menggunakan peralatan sederhana dan murah dan juga membutuhkan sedikit saja perhatian operator. Cuman memang ini hasilnya ya ini ya tidak bisa karena tidak bisa dikontrol potensialnya. Biasanya aplikasi terbatas pada pemisahan kation yang mudah direduksi dari zat yang lebih sulit direduksi dari ion hidrogen atau ion nitrat. Jadi ya yang perbedaannya cukup jauh ya antara yang mudah direduksi dengan yang tidak mudah direduksi. Nah ini kurang lebih ya bentukannya ya. Nah voltase dari sumber arus baterai yang diperlukan untuk elektroda diukur dengan voltmeter dengan bantuan tahanan geser. Nah, ini pernah dipraktikum kan ya di kimia dasar ya? Kalian pernah praktikum kimia dasar elektrolisis kan? Pernah menggunakan baterai? Sama dulu sama siapa kimia dasar? Yang buat sih Pak? Pernah kan yang menggunakan baterai? Hah? Lah. Oh berarti nggak ada judulnya ya? Ya kurang lebih seperti ini ya, ini bisa menggunakan baterai, kemudian di sini ada voltmeter, nanti kelihatan baterai. Nggak usah pakai voltmeter juga nggak apa-apa sih. Nah ini kurang lebih lah ya. Nah ini baterainya. Tergantung kan baterai itu ada yang berapa volt, ada yang katoda berupa gulungan kawat platina, sedangkan anoda berupa kawat platina berbentuk spiral. Kemudian anoda diletakkan tepat di tengah gulungan platina katoda untuk memperoleh medan listrik yang merata, menghasilkan endapan logam yang seragam. Nah, ini kurang lebih ada yang seperti ini ya. Jadi bakal di mana menempelnya si logam yang tereduksi atau yang terendapkan akan menempel di mana? Kan ini ada dua-duanya menggunakan platina. Kalau katoda itu menggunakan gulungan kawat platina. Kemudian yang anoda itu yang tengah-tengah ini. Sama juga bahannya platina. Berarti nanti akan mengendap atau tereduksi di mana? Di katoda ya, yang di sini, yang di apa namanya? Kawat-kawat platina ini. Jadi nanti si kawatnya ditimbang sebelumnya. Setelah itu kemudian dilakukan proses elektrolisis, kemudian nanti dikeringkan, ditimbang lagi gitu ya. Ini beberapa contoh elektrografimetri yang tanpa menggunakan potensial kontrol. Nah, ini contoh kita mau menganalisis berapa berat ya dari ion, berapa konsentrasi. Kan kalau sudah mendapatkan berat, nanti kita bisa mencari molnya, bisa mencari molaritasnya kan? Betul nggak? Dengan menggunakan stoikiometri kan ya? Kalau sudah mendapatkan massa kan? Nah, ini beberapa contoh lah ya. Kemudian yang kedua itu adalah elektrografimetri yang potensialnya dikontrol atau diatur ya.
Metode potensial terkontrol merupakan metode ampuh untuk pemisahan dan penentuan spesies logam yang memiliki potensial standar yang berbeda beberapa 1/10 volt. Jadi memang 1/10 itu berarti cukup apa? Kecil ya perbedaannya, betul nggak? Ya kan 1/10. Nah, maka itu memerlu 1/10 itu berarti 0,1 perbedaannya, 0,1 yang agak cukup lebih berdekatan dibandingkan dengan tadi kalau tanpa diatur potensial yaitu bisa ketika kita mau memisahkan logam itu yang agak berjauhan potensialnya. Tapi kalau yang agak cukup berdekatan ya memang perlu diatur potensialnya. Kalau tidak nanti bisa jadi yang terendapkannya ya semua logamnya gitu kan. Itu. Nah, dalam sistem ini diasumsikan bahwa elektroda kerja adalah suatu katoda tempat analit diendapkan sebagai logam. Kemudian secara prinsip dapat diperluas terhadap elektroda kerja anodik tempat endapan non-logam terbentuk. Itu ya. Nah, ini kurang lebih bentuk ya alatnya. Nah, ini kalau ini menggunakan 3 elektroda ya, ini elektroda kerja, kemudian elektroreferensi dan juga elektroda counter ya. Elektroda counter itu ya untuk mengcounter supaya tadi ya potensialnya terkontrol ya. Ini beberapa contohnya ya, beberapa contohnya. Nah, ini terkait uji kesempurnaan deposisi logam pada elektroda. Yang pertama, hilal atau pudarnya warna larutan. Yang kedua, uji kualitatif analit dalam larutan. Yang ketiga, terbentuknya lapisan logam di permukaan elektroda. Nah, biasanya contoh kalau dalam kita mau mendeposisikan logam Cu, misalkan CuSO4 kan warnanya kelihatan warna biru ya, larutan CuSO4. Kemudian dilakukanlah elektrolisis. Lama-kelamaan ketika si Cu-nya sudah mengendap atau terdepositkan, lama-kelamaan akan menjadi pudar kan, lebih pudar warnanya. Dari awalnya misalkan birunya agak pekat, menjadi lebih pudar, lebih bening. Nah, itu tandanya berarti si logam tersebut atau logam Cu sudah terdepositkan. Kemudian yang kedua, uji kualitatif analit dalam larutan. Nah, biasanya kalau sudah sempurna kan otomatis Cu-nya sudah tidak ada. Misalkan kita mau mendepositkan Cu dalam larutan CuSO4. Kalau sudah selesai elektrolisis otomatis Cu-nya sudah habis kan? Nah, kita cek dengan kualitatif. Masih ingat di anorganik cara mengecek adanya Cu dalam larutan bagaimana? Ditambahkan apa? Masih ingat nggak? Di anorganik supaya dia si Cu-nya mengendap, kalau ada Cu-nya jadi CuOH 2 kali kan, salah satunya bisa kan menggunakan misalkan NaOH kan. Kalau dalam larutannya ada Cu maka jadi CuOH 2 kali kan ya, akan mengendap kan. Kalau tidak ada kan berarti tidak akan mengendap. Itu salah satu contoh kualitatif. Banyak yang lainnya kan kualitatif. Masih ingat mungkin di anorganik, coba diingat-ingat lagi. Yang ketiga, terbentuknya lapisan logam di permukaan elektroda. Ya pasti ya, ketika sudah terdepositkan, nanti di elektroda katoda itu atau elektroda kerja nanti akan menempel logam-logam Cu yang terbentuk gitu ya. Nah, ini karakteristik fisik deposit yang terbentuk di elektroda kerja. Yang ideal itu yang pertama dia melekat, kemudian rapat juga halus gitu. Kemudian yang kedua mudah dicuci tanpa penyusutan. Jadi ketika dicuci si depositnya itu tidak copot gitu ya, tidak copot. Jadi tetap menempel di elektroda. Deposit yang kurang baik berserpi-serpi ini deposit. Kemudian berpori-pori, berbubuk-bubuk dan bergranul. Kalau beda halus dengan granul, kalau granul itu cukup gede ya si ininya.
Dan ini biasanya kalau dalam bentuk granul, ketika dicuci biasanya dia copot kan si depositnya itu. Ini faktor yang mempengaruhi karakteristik fisik deposit. Yang pertama, chemical nature ion logam dalam larutan. Cu dalam asam nitrat deposit melekat kuat. Artinya apa yang coba? Nah, kadang biasanya berpengaruh kita mau mendepositkan logam apa dalam larutan apa. Karena bisa jadi beda. Apa tadi? Cu nitrat dengan CuSO4 atau CuNO3 dengan CuSO4 itu akan apa perbedaannya ya yang dihasilkan pada depositnya biasanya. Nah, ini ada karakteristik masing-masing. Kemudian yang kedua adanya zat aditif permukaan. Nah, ini biasanya si elektrodanya dimodifikasi ya. Adanya zat aktif permukaan. Jadi biasanya elektrodanya itu dimodifikasi menggunakan zat aktif ya supaya ya menghasilkan deposit yang lebih bagus yang menempel kuat gitu ya. Pelepasan hidrogen misalnya deposit pecah-pecah berpori pencegahan ditambah HNO3. Jadi ini bisa dibaca ya. 5 menit lagi. Nah, nanti bisa dibaca ya penjelasannya. Tadi yang pertama karakteristik faktor yang mempengaruhi karakteristik fisik deposit. Yang pertama chemical nature ion logam dalam larutan ya. Nanti bisa dibaca. Yang kedua adanya zat aktif permukaan. Kemudian yang ketiga apa? Tadi apa? Temperatur ya atau suhu. Itu sampai situ. Nanti ini tugas dikerjakan ya. Ada tugas dikerjakan. Ini tugasnya boleh berkelompok. Satu kelompoknya 3 orang ya. Berarti yang di Zoom satu kelompok ya. Untuk siapa tadi? Siapa aja namanya ya? Aryas, kemudian Astri, dan juga yang tiga Oriza ya, Oriza. Kalau yang di sini bebas, pokoknya per kelompoknya 3 orang ya. 3 orang dikerjakan ini 2. Nah, nanti ini boleh diketik ya, boleh diketik juga. Tapi nanti saya akan cek AI-nya gitu ya, akan cek AI-nya. Jadi akan cek AI-nya. Kalau tidak dicek, nah kalian langsung aja tinggal di AI bikinkan ini terkait prosedurnya dari ini. Nanti saya akan cek AI-nya juga ya. Nah itu nanti salah satu penilaian. Semakin tinggi cek similarity AI-nya ya semakin jelek ya nilainya. Dan juga dicek ini apa? Similarity Turnitin-nya. Jadi kan similarity ada similarity AI khusus, ada similarity misalkan ngambil dari orang lain langsung copy paste. Nah, itu juga dicek. Jadi 2 nanti diceknya. Nah, itu salah satu penilaiannya. Ya kalau misalkan 100% ya nilainya 0 berarti kebalikannya. Dan seterusnya. Seperti itu ya. Untuk hari ini mungkin coba sekiannya udah 14.18. Ini apa? Ya. Dikumpulkannya minggu depan pada saat ujian ya. Ini kan ujian sambil mengumpulkan tugas ini gitu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Jadi minggu depan udah paling siap ya UAS ujian ya.
Pak, izin bertanya, Pak. Oh ya, ya silakan. Ini bentar dulu, Aryas ada yang nanya katanya materi apa namanya? Materi ujiannya. Materi ujiannya sampai kilometri aja lah. Jadi kalau yang materi ini tadi tugas dikerjakan itu ya untuk materinya sampai kilometri. Dari awal dari pengantar elektroanalisis, kemudian potensiometri, kemudian konduktometri, kulometri ya. Nah, apanya di share-nya? Di share-nya Hamin satu ya PPT-nya. Besok PPT di share besok. Nah, bisa jadi, tolong perhatikan. Ya, sebenarnya kemarin cuman kalau yang kilometri sempat dibahas ya, kita perhitungan ya. Bisa jadi mungkin ada perhitungan. Apakah di kilometri, apakah di potensiometri, apakah di konduktometri. Karena kan di potensiometri juga ada perhitungan ya. Nanti akan saya share PPT-nya. Nah, di situ kan ada contoh soal latihan. Nah, coba dikerjakan latihan-latihannya. Tapi nggak usah dikumpulkan. Ya, dikerjakan dan dipahami. Kalau tidak dipahami, kebetulan nanti ujiannya ada soal hitungan, ya tidak bisa mengerjakan kan? Otomatis. Ya silakan Aryas, bagaimana? Tadi mau bertanya. Ya, untuk besok pas ujian itu boleh ini kayak Pak, ngeprint apa potensial standarnya yang Ya, reduksi. boleh. Jadi boleh bawa kalkulator dan juga tabel potensial reduksi. Nah, tapi nanti yang di Zoom sebelum mengerjakan harus diperlihatkan dulu di depan kamera ya. Takutnya ada catatan kecil atau catatan besar. Itu ya, Aryas ya. Ya, Pak. Ya. Karena ada alasan. Pak, kalau besar berarti boleh ya. Gitu. Nah, dan juga jangan juga ini terutama perempuan nih. Nah, perempuan yang pakai rok, nah kelihatan tuh ada yang menyimpan handphone. Misalnya segini tuh kelihatan nih, meskipun contoh yang paling ujung siapa Silvani atau Ahmad Fajar. Ya maksudnya kebetulan kalau laki-laki agak susah ditempel. Kalau perempuan tuh pakai rok, ada yang pengalaman nggak dah? Sebenarnya kelihatan itu pegang HP terus kalaupun saya berjalan diginiin. Padahal itu tuh dalamnya HP. Ada yang mengalami nggak gitu dah? Jadi pas pada UTS biasa pakai celana mendadak pakai rok tuh. Ada tuh pernah bukan kelas ini mungkin ya atau kelas ini ya. Ada jadi kakak tingkat. Jadi seperti itu ya. Simpan handphone atau catatan di rok. Mungkin bisa nggak mungkin ya, mungkin Pak Yusuf membuat itu. Tapi udah kelihatan meskipun di daerah di Fajar tuh kelihatan pas ke belakang gini. Jadi jangan ya pokoknya mengerjakan sendiri jangan mencontek karena kelihatan. Jadi nanti tuh jadi oh itu berarti di minus tuh si A si B gitu. Meskipun ya biasa juga pernah mengalami mahasiswa kan. Jadi sebanyak-banyaknya misalnya sebanyak kelihatan yang dia tuh sudah gelisah. Lihat dulu Pak Yusuf mungkin dosennya lagi gini baru kita tuh kayak gitu itu kelihatan. Jadi dia tuh bukan lihat soal tapi lihat ke dosennya, melihat dosennya udah gini apa keluar baru dia itu kelihatan. Pokoknya gerak-gerik mencurigakan tuh kelihatan sebenarnya. Dan dosennya juga sama. Kadang suka cerita si A si B itu yang dan kebetulan si A tersebut sama, oh sama juga berarti emang motifnya gitu. Jadi maksudnya dikerjakan sendiri, kalaupun mau ke temennya ke kiri kelihatan juga itu lagi melihat ke temennya itu kelihatan. Itu ya, pokoknya sendiri ya. Dulu tuh temennya benar juga. Karena saya juga pernah seperti itu ya ternyata salah juga. Melihat. Jadi harus yakin sendiri. Tapi ya yakin perlu belajar ya. Oh ya sebelumnya kan waktu itu ada tugas video juga ya. Ya tugas kan saya nge-share kemudian kalian mengirim rangkuman udah kan? Iya, itu tuh termasuk juga ya nanti termasuk
jadi bahan untuk UTS gitu. Jadi termasuk bahan UTS yang kemarin dikumpulkan. Belum dibagikan ya, belum ya. Nanti lihat lagi tuh, biar lebih lengkap. Paling itu saja ya. Ada yang tanyakan lagi? Udah ya. Mudah-mudahan PPT-nya dikumpulkan besok atau H-1 ya. Terakhir ya besok. Paling itu saja. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.